kalau settingannya pas bisa jadi jauh lebih irit daripada karburator kecil gitu loh. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas karburator lagi. Karena gue sekarang nih pakai karburator PWK 26 dari Nibi Racing cuy. Berhubung ini karburator belum pernah gue publish atau gue review gitu. Karena sedikit cerita, karburator ini tuh terpasang karena dadakan ya cuy. Jadi kemarin itu di tanggal 18 atau 19 itu ada event drag bike kan di dekat rumah gue. Jadi gue kepingin untuk event tersebut gue pakai karburator PWK gitu cuy. Makanya gue langsung kontak Nibi Racing dan langsung dikirimin pakai ojol gitu ya. Itu tuh apa ya, sat-sat banget sih sebenarnya. Tapi sebenarnya yang gue pengen tuh bukan PWK 26 ini cuy. Jadi mau karburator PWK 28-nya cuy. Tapi berhubung stok yang di Jakarta itu habis, jadi harus dikirim dari tokonya Lancar Jaya Turen dari Malang. Padahal itu pengirimannya udah pakai pengiriman esok yakin sampai ya, atau pokoknya yang besok pasti sampai lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada kendala di pengirimannya, jadi sedikit telat ya. Dan makanya yang terpasang sekarang atau yang terpasang waktu event itu adalah karburator PWK Nibi yang 26 ini cuy. Ya balik lagi, ini karburator tuh terpasangnya dadakan banget ya. Di sini gue juga nggak punya stok main jet dan pilot jetnya. Tapi pilot jet ini dia sama ya, sama PE, tapi untuk main jetnya itu beda. Makanya untuk main jet ini gue terbatas banget gitu. Bahkan waktu ikutin event drag bike itu gue cuma ganti pilotnya doang, main jetnya nggak gue otak-atik sama sekali. Untungnya ini karburator masih enak cuy. Maksudnya enak ya, walaupun gue nggak menang gitu ya, walaupun gue nggak masuk ke 5 besar, tapi seenggaknya data yang gue punya itu berubah gitu. Jadi ada perubahan yang sebelumnya gue dapat di 10,6 detik, dan setelah di otak-atik dan gue pakai karburator PWK ini itu berubah jadi 10,4 detik. Dan sembari gue mau ganti pilot jetnya, nanti gue akan sedikit review juga secara detail ya kalau bisa. Ya setaunya gue sih dan yang sepenglihatan gue gitu. Karena ini karburator udah nempel kurang lebih 1 minggu, jadi gue bisa sharing pengalaman gue selama gue pakai karburator PWK 26 dari Nibi Racing ini cuy. Jadi langsung aja kita copot si karburator ya. Jadi di sini kita lihat dulu dari fisiknya ya. Menurut gua ini lagi-lagi produknya Nibi itu finishingnya atau build quality-nya itu oke banget cuy. Ini rapi banget, build quality-nya tuh, finishingnya juga rapi banget. Jadi memang dengan harga yang ya bisa dibilang emang sedikit lebih mahal daripada kompetitor lainnya, tapi menurut gua ini udah cukup apa ya, terbayarkan lah gitu ya dengan kualitas yang sebagus ini gitu. Di sini ada emboss ya. Ini bukan laser nih, emboss. Ada Nibi Racing. Terus di sini ada kodenya N26 dan sebagainya kayak gini cuy. Dah. Oh ya, ini tuh seri silvernya ya. Jadi ada dua seri. Ada seri silver sama seri blacknya gitu cuy. Yang gue pakai ini seri silvernya. Nah, jadi untuk kalau kalian nanya bedanya silver dan black itu ya cuma beda di finishing aja cuy. Cuma di bagian dalam-dalamnya itu semuanya sama persis. Sebelah kirinya ada ukurannya 26 nih PWK. Nah, terus ini ada logo Nibi juga di sini. Ini tuh cetakan gitu ya, bukan laser. Nah, kalian bisa lihat di sini shocknya ini gua potong. Tapi sebenarnya ini gue pakai dari karburator lain. Kalau bawaannya masih ada, gue simpen. Jadi kenapa dipotong? Karena ini tuh mentok ke rangka ya, ke rangka sini nih. Jadi karbunya kalau ini nggak dipotong sedikit
miring kayak gini cuy. Ini makanya gue potong karena gue nggak pakai cuknya juga sih. Terus di sini udah tersedia jalur oli samping. Gue juga nggak ngerti kenapa jalur oli sampingnya ada di atas sini cuy. Kan padahal bisa di sini ya. Tapi ya baik lagi di sini gue nggak tahu. Semua PWK-nya Nibi itu di atas sini ya jalur oli sampingnya. Teman-teman yang masih pakai karburator standar dan mau upgrade ke PWK, kalian selangnya harus disambung ya, atau enggak ganti yang lebih panjang karena beda posisinya. Kalau yang standar Fisher mungkin adanya di sini, di bagian sini, sedangkan ini adanya di depan. Untuk PE dan PWK itu memang lebih harus butuh selang yang lebih panjang gitu ya cuy. Oke, terus di bagian depan sini ini tuh udah super flow. Nah ini salah satu keunggulan dari PWK ya cuy, itu udah super flow. Tapi yang super flow ini itu ada di seri PE 28. Nah PE 28 Nibi juga udah super flow cuy. Jadi cuma di 26 ke bawah itu yang masih standar ya. Ini kayak gini cuy, kayak PE 26 gua yang kemarin ini tuh belum super flow. Ini kayak gini. Jadi standaran banget lah. Nah ini. Nah kan. Ini sama-sama seri silver nih. Di bagian kiri sini, di sini ada selan langsam stasioner. Terus di sini ada jalur buang bensin. Dia ada dua ya, jalur buang bensinnya nih, 1, 2. Nah seperti biasa gue nggak tahu kenapa PWK tuh selalu banyak selang-selang kayak gini cuy. Tadi juga ada selang lagi di bawah sini. Nah di sini untuk power jetnya dia tuh nggak bisa disetting kayak si PWK 28. Karena PWK 28 di sini bisa kita atur, bisa diputar-putar kayak setelan angin ya. Kayak gini dia punya per. Sedangkan untuk di PE 26 ini nggak ada cuy. Jadi sistemnya itu di dalamnya sini nanti ada kayak semacam main jet gitu. Nanti itu yang bisa diganti-ganti gitu cuy. Jadi ukuran yang di dalam sini yang bisa diganti-ganti. Sedangkan yang di luar sini ini tuh cuma sebagai penutup aja supaya nggak kemasukan air. Gue udah tes si power jet ini, dia aktif itu di putaran tinggi banget cuy. Jadi untuk teman-teman nggak perlu khawatir kalau yang sekedar di kecepatan 60-80 itu kayaknya dia masih belum naik gitu, power jetnya belum aktif. Mungkin di kecepatan 100 ke atas dan bukaan gasnya itu maksimal ya, skepnya maksimal, itu dia baru bisa naik. Jadi nggak usah takut kalau di bawah jalan tuh power jetnya aktif, enggak. Ini tuh aktifnya di RPM tinggi banget sih menurut gua, mungkin di 9.000 atau 10.000 gitu ya. Jadi masih oke untuk dibawa harian gitu. Nah terus di bagian bawah sini, dia ada apa ya, ini semacam tutup gitu. Jadi untuk series PWK kayaknya di bawah sini tuh ya, memang dibukanya pakai kunci 17. Nanti bisa langsung ganti main jet di sini cuy. Jadi nggak usah buka dua baut ini ya, dua baut plus ini. Jadi tinggal buka sini langsung dibuka gitu. Oke, untuk main jet dan pilot jet yang terpasang di karburator ini yang sekarang ya, ini itu pilotnya di 35 dan main jetnya itu di 105 cuy. Nah jadi seperti yang gue bilang di awal, gue tuh mau ganti pilotnya karena waktu gua tes pakai pilot 35 ini itu kering banget motor gua, kayak gimana ya, pokoknya kering banget deh. Makanya mau gua naikin mungkin ke 40 atau ke 42 ya kayaknya gitu. Oke, ini udah gua buka karburator PWK 26 nya. Ternyata dia sedikit beda sama yang PE ya, karena kalau yang PE di bagian sininya nih, nah ini kan dia permanen ya, jadi satu. Kalau yang PE kan bisa dilepas pasang gitu. Nah sepertinya
si pilot jet ini nggak bisa diganti lewat luar sini cuy, lewat lubang yang sini ya, karena dia posisinya sedikit samping tuh. Nih kalian bisa lihat tuh ya, karena posisinya sedikit di bawah sini, jadi kayaknya nggak lurus dengan si lubang dan kayaknya nggak bisa diganti dari luar gitu ya. Kayaknya tetap harus buka ini kalau mau ganti si pilotnya gitu. Ini bagian dalamnya, ini tuh pelampungnya plastik dan tentu saja tidak akan banjir ya karburator kalian, karena ini udah di setting sedemikian rupa dari pabriknya. Di sini ada salah satu bagian yang menurut gua penting dalam sebuah karburator, yaitu di bagian sini nih, di bagian nozzle bensin sini. Kalian bisa lihat di sini tuh ada lubang. Jadi lubang ini yang bikin bensin itu cepat turunnya cuy. Jadi ada 1, 2 di belakang sini juga ada satu lagi tuh. Kalian bisa lihat, nah ada 2. Fungsinya lubang ini adalah ketika karburator ini kehabisan bensin dan pelampungnya turun, dia nggak cuma jalan dari satu lubang, ya satu jalur yang di sini ya, dari lubang sini, tapi dia menyebar dari kedua lubang kiri dan kanan ini ya cuy. Jadi debit bensin yang masuk itu jadi lebih banyak dan lebih cepat pelampungnya, dan akan cepat naik dan nggak akan ada tekor bensin cuy. Itu dia pentingnya ya. Oke teman-teman, sekarang mangkok karburatornya ini udah gue pasang lagi. Gue udah selesai ganti pilot, jadi gue sekarang pakai pilot di 40 dan main jet di 105 ya masih. Nah ngomongin power jet, kan gue udah pakai karburator ini selama 1 minggu nih ya. Jadi gue juga udah sharing-sharing ke banyak temen. Katanya kebanyakan teman-teman gue yang pakai karburator PWK itu si power jetnya malah disumbat, jadi nggak diaktifin cuy. Kenapa? Karena kata mereka akan bingung nyetingnya cuy. Jadi bawahnya udah dapat, atasnya itu terlalu berlebihan dapat bahan bakarnya. Makanya mereka mutusin untuk tutup atau nonaktifin power jetnya. Tapi menurut gue itu masuk logika banget sih. Kalaupun mau pakai power jet, itu kayaknya diperuntukkan untuk motor dengan pengapian racing ya cuy. Karena kalau motor standar kayak gue gini, pengapian standarnya itu kan stabil ya, pengapiannya itu stabil, nggak yang makin besar gitu di putaran atasnya. Karena gue udah ngerasain pakai BRT, CDI BRT, kayaknya logika gue tuh mikir karburator yang pakai power jet gini tuh cocoknya dengan kelistrikan atau pengapian yang racing gitu cuy. Karena balik lagi, pengapian racing itu khususnya CDI itu putaran atasnya semakin lama semakin besar apinya, dan pas dengan si karburator PWK ini yang di putaran atas dia akan suplai bahan bakar lagi. Jadi nggak akan ada tuh kasus seher bolong, karena gue udah ngalamin seher bolong cuy gara-gara pakai CDI Racing, karena atasnya itu ngeri banget sih. Jadi kesimpulannya adalah kalau pengapiannya masih standar, power jetnya mending disumpel aja atau dinonaktifin. Tapi kalau pakai pengapiannya racing, boleh banget power jetnya ini diaktifin, karena pengapian racing itu atasannya semakin besar dan seher nggak akan bolong karena dapat suplai bahan bakar tambahan dari si power jet ini cuy. Oke, mungkin nantinya akan ada pertanyaan, Bang, karburator besar bisa masuk nggak ke intake standar? Nah, jadi di sini sekalian gue sharing juga. Di sini gue masih pakai intake standar. Nah ini intake standar, tapi di dalam sini udah diperbesar ya cuy. Nah untuk karburator PWK ini ternyata dia lebih besar daripada karburator PE cuy. Ini diameter luarnya ya. Tuh kalian bisa lihat, kalian udah cukup kelihatan lah ya selisihnya. Jadi lingkar luarnya lebih besar PWK. Tapi untungnya ini masih bisa masuk cuy. Jadi ini masih bisa masuk ke sana. Untuk di bagian skepnya cuy, di sini ternyata jarumnya ini lebih runcing daripada karburator PE. Tuh jelas beda. Kayaknya bahannya juga beda tuh ya. Oke, jadi ya udah bisa disimpulkan PWK
dan PE ini jelas karburator yang berbeda dari segi karakter dan juga fiturnya cuy. Oh iya, satu hal yang belum gue sharing adalah penggunaan karburator PWK ini itu lebih cocok open filter cuy. Kenapa? Karena gue udah berapa kali ya, mungkin 2 atau 3 kali gue coba cari top speed dengan coba gonta-ganti main jet. Kan gue cuma punya 2 main jet tuh. Pemakaian filter ini malah bikin karburator jadi nggak maksimal cuy. Karena balik lagi di sini jalur power jetnya ini masih aktif, makanya kayaknya keterbatasan suplai udara gitu, makanya jadi nggak enak banget kalau pakai filter. Dan gue bisa simpulkan karburator PWK ini nggak cocok pakai filter cuy, nggak cocok pakai filter udara, udah jelas itu sih menurut gue ya. Dan terus kalau ditanya konsumsi bahan bakarnya gimana bang? Oke, pertama waktu gue pakai main jet di 112, terus power jetnya aktif, pakai filter, itu gue ngerasa emang boros banget, dan sampai ngembun juga. Terus karburator PWK ini bisa irit atau enggak? Tentu aja bisa cuy. Jadi tinggal setting ulang aja main jet dan pilotnya. Terus kalau bisa ini dinonaktifin aja sih si power jetnya ini. Jadi supaya di putaran tinggi itu dia nggak suplain bensin gitu, nggak ngasih bensin tambahan. Itu bisa mengurangi konsumsi bahan bakar dan bisa lebih irit cuy. Jadi sebenarnya karburator besar itu nggak ngejamin boros guys. Kalau settingannya pas bisa jadi jauh lebih irit daripada karburator kecil gitu loh. Oke, jadi untuk saat ini gua fokus dulu untuk otak-atik karburator PWK 26 dari Nibir Racing ini cuy, karena masih banyak yang belum gue explore dan gue juga kayaknya belum dapetin hasil yang maksimal semenjak pakai karburator PWK 26 Nibir Racing ini cuy. Dan semoga video kali ini itu bisa jadi bahan referensi teman-teman yang mau upgrade karburator. Mungkin di sini masih ada yang pakai karburator standar terus mau upgrade ke PE atau ke PWK, itu udah ada semua videonya cuy. Jadi langsung aja cari di YouTube-nya Ko Daniel. Untuk teman-teman yang mau upgrade karburator, gue saranin pakai produknya dari Nibir Racing karena gue udah pakai sejak lama ya cuy, mulai dari PE24, PE26 itu udah gue cobain semua, dan sekarang cobain PWK 26-nya. Karena setiap pergantian karburator ini itu dapat hasil yang positif ya cuy, bukan yang malah bikin gue pusing ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga untuk teman-teman yang baru mampir. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.